Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen pengampu kewirausahaan dalam bidang pendidikan yang telah memberikan tugas dan judul etika dalam menjalankan bisnis. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Nurfani Yulia Dewi sebagai moderator dan pemateri kelima. Selanjutnya ada Amri Nasrullah sebagai pemateri pertama. Dan yang kedua ada Dian Wahyuningsi sebagai pemateri kedua. Ada Ruth Novrianti Sianturi sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Cerio Rahmat Fajar sebagai pemateri keempat. Langsung saja kita masuk ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Amri Nasrullah. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, atau organisasi kepada konsumen, dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan pengertian etika bisnis adalah sebuah cara dalam menjalankan bisnis sesuai dengan kaidah serta aspek yang sesuai, di mana seluruh aspek ini dapat menyangkut individu, perusahaan, dan masyarakat, sehingga bisa dikatakan ini merupakan hal yang saling berkaitan. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya etika bisnis. Penerapan etika dan kejujuran dalam bisnis sangat penting karena keduanya dapat meningkatkan nilai esensitas bisnis itu sendiri. Artinya di sini, ketika seorang pembisnis itu menekankan etika pada bisnis yang dia jalankan, maka masyarakat akan memberikan nilai esensitas pada bisnis itu sendiri. Yang kedua, bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi juga bisnis yang baik secara moral. Secara moral di sini sama seperti etika bisnis. Jadi dalam bisnis tersebut dikedepankan moral ataupun etika sehingga masyarakat lebih tertarik terhadap bisnis atau usaha yang kita miliki. Mereka juga akan lebih menyukai bisnis yang kita miliki. Contohnya seperti pelayanan. Pelayanan itu apabila dalam bisnis yang kita jalankan, selama pelayanan itu kita mempunyai sopan santun yang baik, kemudian respon yang bagus, maka itu juga akan menarik perhatian dari masyarakat. Nah, selanjutnya pentingnya etika bisnis itu juga dikarenakan etika bisnis itu dapat menghadapi beberapa jenis permasalahan. Misalnya sistematik. Permasalahan sistematik itu permasalahan yang seperti bagaimana sistem ekonomi dan sosial emosional dari bisnis tersebut selama beroperasi. Kemudian ada jenis permasalahan korporasi. Nah, untuk korporasi ini lebih mencakup ke permasalahan praktik, kemudian aktivitas-aktivitas dalam selama berbisnis. Individu itu lebih ke pribadi seperti mengambil keputusan, karakter, dan lain-lain. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada tujuan etika bisnis. Tujuan etika bisnis yaitu meningkatkan kesadaran moral serta membuat batasan-batasan bagi para pelaku bisnis. Selain itu juga untuk menjalankan good business. Nah, untuk tujuan utamanya itu yang pasti adalah good business. Artinya di sini good business itu baik secara etika, kemudian juga dalam menjalankan bisnis tersebut keuntungannya semua itu good, bukan cuman keuntungannya saja, tetapi moralnya juga baik. Selanjutnya ada manfaat etika bisnis. Nah, yang pertama itu perusahaan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Nah, kepercayaan dari konsumen ini ketika suatu bisnis itu mengedepankan etika, masyarakat atau konsumen juga akan menyukai bisnis yang telah kita dirikan. Karena bisnis tersebut beretika. Lain halnya dengan bisnis yang tidak beretika. Selanjutnya citra perusahaan di mata konsumen baik. Nah, karena citranya itu sudah baik, maka nanti masyarakat itu akan memperkenalkan kepada orang lain sehingga banyak yang tertarik terhadap perusahaan atau bisnis yang kita ciptakan atau yang kita jalankan karena beretika baik ataupun mengedepankan moral. Nah, selanjutnya itu ada keuntungan perusahaan yang didapat. Karena banyak masyarakat yang tertarik, kemudian yang menyukai bisnis yang kita jalankan karena etika bisnis, itu juga akan meningkatkan keuntungan yang
kita dapatkan dari hasil penjualan produk dari bisnis atau perusahaan yang kita jalankan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan dalam etika berbisnis. Di dalam etika berbisnis ini, kita memiliki beberapa cara pendekatan dalam etika bisnis, yaitu yang pertama, pendekatan utilitarian atau utilitarian approach. Pendekatan utilitarian ini mengemukakan bahwa setiap tindakan dalam dunia bisnis itu harus didasarkan pada akibat dari tindakan tersebut. Nah, menurut pendekatan ini, setiap tindakan itu harus didasarkan pada konsekuensinya. Maka dari itu, sebelum kita mengambil sebuah tindakan, kita harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan cara yang tidak merugikan dan menggunakan biaya yang serendah-rendahnya. Namun, ketika bisnis tersebut sudah sukses dan membawa banyak manfaat bagi masyarakat, maka bisnis tersebut akan dengan mudah diapresiasi oleh banyak orang dan tentunya akan menarik banyak pelanggan yang setia. Yang kedua ada pendekatan individu atau individual right approach, di mana pendekatan ini mempunyai pengaruh besar terhadap penghargaan dan rasa hormat terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Jika kita mengetahui bahwa tindakan yang kita lakukan itu memecah belah atau bertentangan dengan kepentingan orang lain, sebaiknya kita hindari untuk kepentingan bisnis kita. Yang ketiga, itu ada pendekatan keadilan atau justice approach. Setiap pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang setara dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik itu secara individu maupun kelompok. Nah, dalam pendekatan etika ini, bisnis akan memberikan manfaat atau keuntungan itu baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Maka dari itu, semua pihak akan yakin bahwa mereka akan mendapatkan manfaat atau keuntungan dari keputusan yang adil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika bisnis, di mana yang pertama adalah prinsip otonomi, di mana prinsip otonomi memandang bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dimiliki dan pelaksanaannya berdasarkan visi dan misi oleh perusahaan tersebut. Kemudian untuk kesatuan, itu kedua untuk prinsip-prinsip dalam etika bisnis, di mana kesatuan adalah sebagaimana terefleksikannya dalam konsep yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan. Kemudian untuk prinsip yang ketiga ada kehendak bebas atau free will, di mana kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Prinsip yang keempat adalah kebenaran atau kebijakan dan kejujuran, di mana kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Yang kelima ada prinsip keadilan atau keseimbangan, di mana perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dalam sistem bisnis. Yang keenam ada prinsip hormat pada diri sendiri, di mana prinsip ini memerlukannya menjaga citra baik perusahaan tersebut melalui prinsip kejujuran. Yang kelima ada tanggung jawab. Yang ketujuh maksud saya, di mana tanggung jawab ini penting dalam prinsip-prinsip etika bisnis, karena jika tidak bertanggung jawab, maka tidak akan bisnis itu berjalan dengan lancar. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis di bidang pemasaran. Nah, di dalam setiap produk atau di dalam bisnis, kita harus melakukan promosi untuk memberitahukan produk kita, jasa kita kepada masyarakat, supaya produk dan jasa kita itu lebih cepat dikenali oleh masyarakat, oleh orang lain, oleh orang sekitar, dengan harapan kita itu kenaikan pada tingkat pemasarannya. Tetapi kita di sini memerlukan etika yang baik untuk menjalankan promosi itu. Dengan cara yang pertama itu pengendalian diri. Artinya kita sebagai pembisnis, kita mampu mengendalikan diri kita untuk tidak memperoleh apapun dan dari siapapun itu. Kita tidak boleh mengharap apapun dari orang lain. Yang kedua ada pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Sebagai pembisnis, kita dituntut untuk peduli terhadap keadaan masyarakat, bukan hanya di dalam bentuk uang. Nah, caranya itu kita bisa menyumbangkan beberapa produk kita atau jasa kita kepada orang lain atau kepada orang yang membutuhkan. Keempat ada menciptakan persaingan yang sehat. Nah, persaingan di dalam dunia bisnis ini memerlukan efisiensi yang tinggi dan kualitas terhadap produknya. Nah, kita di persaingan sehat ini
kita tidak boleh menjatuhkan bisnis siapapun, mau itu yang lemah maupun itu yang sudah lebih sukses dari kita. Jadi kita tetap menjalin silaturahmi yang baik dengan pembisnis yang lain. Yang kelima adalah menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang. Kita juga perlu memikirkan untuk kedepannya, bagaimana keuntungan 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan gitu. Yang keenam ada mampu menyatakan yang benar itu benar. Nah, contohnya itu kita sebagai pembisnis ketika kita tidak berhak untuk menerima kredit, itu biasanya dikarenakan persyaratan kita yang tidak memenuhi. Kita tidak boleh menggunakan cara kong kali kong terhadap pihak lain atau menggunakan cara yang salah. Yang kedelapan itu ada menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan. Nah, pengusaha itu untuk menciptakan kondisi bisnis yang kondusif itu harus ada sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha yang lemah. Sehingga pengusaha lemah itu mampu berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan gitu. Yang kedelapan ada konsekuen dan konsisten dengan aturan main bersama. Jadi semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang tidak mau menerima konsekuennya dan tidak konsisten dengan etika tersebut. Kenapa? Seandainya semua etika bisnis telah disepakati, sementara ada oknum baik pengusaha sendiri maupun pihak yang lain mencoba untuk melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi. Jelas semua konsep etika bisnis itu akan gugur satu demi satu gitu. Baiklah, itulah hasil presentasi dan diskusi kami mengenai etika dalam menjalankan bisnis. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi-materinya dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.